sebuah situasi yang sangat membahayakan bagi tuan rumah PSPS Pekanbaru. Bagaimana tadi Rizky Novriansyah nyaris memanfaatkan kelengahan lini belakang PSPS. Dia berusaha mencuri bola yang gagal diamankan secara sempurna oleh Amrizal tadi. Rizky Novriansyah agak terjepit memang posisi dari Rizky Novriansyah. Ini dia diapit dua pemain PSPS di kotak penalti PSPS, namun wasit tidak melihat bahwa ini adalah merupakan pelanggaran penguasaan bola yang sangat baik dari Sriwijaya FC. Pelanggaran terhadap Kit Kayamba Gams, pemain yang telah berusia 40 tahun namun masih mampu eksis pada level Penampilan yang stabil dari Kayamba. Sebuah penempatan bola yang sangat akurat dari Firman Utina diarahkan langsung ke Koin. Pemain asal Australia ini nyaris saja menjebol gawang PSPS di menit ke-10. Beruntung Rifki Mokodompit, penjaga gawang PSPS, berada pada tampaknya pemain Sriwijaya harus mendapatkan bantuan dari tim medis. Ridwan. Ya, Muhammad Ridwan tampaknya, Bung. Pelanggaran tampaknya oleh Muhammad Ridwan, mengangkat kaki terlalu tinggi. Pemain yang diharapkan oleh Mundari Karya untuk bisa mensupport Zainal Arif di lini depan PSPS Pekanbaru. Ini adalah merupakan partai yang sangat krusial bagi tuan rumah untuk bisa menghindarkan diri mereka dari zona degradasi. Tetap Sriwijaya FC memastikan gelar juara. Memang sekarang yang justru lebih seru adalah persaingan di level bawah. Persaingan untuk menghindari degradasi karena ada sejumlah tim yang sekarang sedang berebut untuk lepas dari zona degradasi. Selisih poinnya juga tidak terlalu besar. Herman Jumafu masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi PSPS dengan 10 gol. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana peran dari Herman Jumafu yang memang sangat penting di tubuh tim PSPS. Sebelum Amrizal menjadi kapten, Herman Jumafu adalah kapten dari PSPS. Salah satu peluang lainnya bagi Sriwijaya FC, sebuah crossing dari Mahyadi Panggabean. Ya, dan Joki Hwan bertabrakan dengan kipernya sendiri. Iya. Wow, bukan offside, sangat berbahaya. Zainal Arif dan jeger gol. Ini dia peluang atau kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang Zainal Arif untuk bisa menciptakan gol yang sangat krusial bagi PSPS. Dan akhirnya pada menit ke-31 berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, lepas dari jebakan offside, dari sedikit sekali peluang, kita bisa melihat bagaimana Zainal Arif memanfaatkan secara maksimal kelengahan para pemain belakang Sriwijaya FC dalam melakukan jebakan offside tadi. Cukup tenang, meskipun tadi sudah sempat akan ditutup pergerakan dari Zainal Arif maupun ruang tembaknya oleh kiper Rifki Mokodompit ataupun pemain-pemain belakang Sriwijaya FC.
Ini dia bagaimana Zainal Arif berhasil melepaskan diri dari jebakan offside yang dipasang pemain-pemain belakang Sriwijaya FC. Pemain yang masih memiliki insting sangat tajam berhasil mengelabui Rifki Mokodompit sekaligus menjadi gol yang ke-9 bagi Zainal Arif musim ini. Ali Khadafi. Out ball. Berusaha untuk menggantikan peran Petri Zeko sekaligus Ali Khadafi. Nyaris menambah atau menciptakan 2 gol hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Zainal Arif. Ini dia peluang terakhir beberapa detik yang lalu. Sayang sekali tendangan. Peluang kembali lahir bagi PSPS. Zainal Arif. Masih Zainal Arif dan ya! Untuk yang ketiga kalinya, Zainal Arif melepaskan tendangan yang sangat keras. Dan untuk yang kedua kalinya, bagi penjaga gawang Rifki Mokodompit berhasil memblok tendangan keras dari Zainal Arif, sehingga kita bisa melihat bagaimana beberapa kali tadi lini tengah langsung mengirimkan umpan daerah dengan harapan Zainal Arif bisa mengalahkan jebakan offside yang digalang oleh para pemain belakang Sriwijaya. Pelanggaran oleh Agus Cima. Sebuah peluang terbuka bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-41 di babak pertama ini.